Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran, ya, area Tuaran, cawangan yang kedua lah. Alhamdulillah hari ini kita ada satu masalah kenderaan di mana kereta ini macam kereta Gen2, bukan lagi macam, memang kereta Gen2. Dan kereta ini kalau kita tengok dia punya masalah memang boleh sakit kepala juga, sebab dia punya wiring macam pokok kayu ara. Sambung sana, sambung sini. Dan dipahamkan kereta ini datang dan mati tiba-tiba. 2 kali sudah datang kereta ini. Ya, di mana kereta ini datang pada awalnya adalah masalah immobilizer. Kita nampak wiring pun sakit kepala. Masa itu hidup. Kita tidak kacau lah. Kita kacau mana yang dia bayar saja. Jadi dia hidup, lepas itu dia mati lagi di Kota Belud. Jadi apa yang kita mau sharing sekarang adalah ada 2 perkara. Yang pertama sekali, kita jangan ubah wiring luar daripada spek kilang. 1. Yang kedua, kita akan bahas apa efeknya jika kita wiring juga ataupun kita langgar juga SOP wiring yang telah ditetapkan oleh engineer. Itu perbahasan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, tarikh penggambaran hari ini pada 2 hari bulan 6 2026. Jadi alhamdulillah penggambaran ini insya-Allah boleh dikatakan ilmu ini boleh dikatakan mahal juga, pasal dia melibatkan diagram, dia melibatkan wiring, dan dia melibatkan troubleshoot. Jadi hari ini kita ada satu Gen2, ya, kita tahu kereta Gen2 dia menggunakan engine Kempro CPS, ya, bukan IAFM, bukan NFE. Dan kereta ini merupakan kereta macam mana kita mau cakap dalam channel saya, dia sama dengan persona IAFM, lebih kurang sama. Kenapa saya bilang sama? Dia menggunakan ICM relay juga. ICM relay. So, apa yang kita mau bahas? Kenapa orang ini datang? 1, mati tiba-tiba. Kedua, kenapa ketika di start ini kereta kosong, sedangkan immobilizer sudah kita pasang? Seolah-olah masalah immobilizer, seolah-olah masalah starter, seolah-olah ada masalah lain yang short. Jadi, hari ini kita rangkumkan untuk memahami konsep bagaimana kita solve ini problem. Kita akan rangkumkan di whiteboard. Kita kena paham diagram dia. Wire ini pergi mana, wire ini pergi mana. So di channel saya satu ada, saya sudah kongsi di sana adalah persona IAFM tentang dia punya ICM relay punya wiring. ICM relay punya wiring tu sama dengan Gen2 juga, sama dengan Satria Neo, sama dengan Exora CPS, sama. Asal dia di kategori CPS masih sama. Saya kira lah Exora ke apa. So hari ini kita akan tunjukkan kereta ini. Sebelum kita bahas apa masalah kereta ini, coba kameramen dekat sikit. Kita tengok ini kereta. Nah, coba tengok sini kereta nih. Tengok wiring dia macam pokok kayu ara, geng. Banyak akar sando. Ownernya sendiri sambung pun saya tidak tahu. Yang saya tahu ini wire dia sambung di fan motor. Nampak ada kesan bakar. Kameramen dekat, ya, ada kesan terbakar. Wiring ini lagi satu, tengok kameramen. Nah, ini grounding dia letak sini. Mungkin dia tertouching dengan ini, ya. Dia ambil di sini, dia cocok di sini. Kameramen dekat sikit, Oke. Daripada fan motor, dia wiring begini. Lepas itu saya pun tidak tahu di mana dia belajar wiring ini, betul-betul sakit kepala saya tengok. Lepas tu wiring yang ini, ya, dia pergi pil pump direct di belakang. Nih pil pump dia. Mana sudah pil pump? Nih. Kameramen dekat sikit. Nih nampak nih. Wire nih nampak. Nih kita tengok wire di bawah. Lepas itu kita tengok ini pil pump. Wire dia looping begini. Lepas itu satu wire lagi. Mana nih wire nih? Pergi lighting. Betul, lampu. Ini aksesori ini lampu, kameramen sini. Nih. Pergi sini kan? So banyak betul juga dia punya nih, yang electric pump tuh, yang wire yang ini kita tengok dia sambung direct. Coba kameramen. Wiring ini dia direct di sini. Kameramen, ini memang benda lama terbakar keretanya nih orang. Ini nampak nih. Dia wire yang dari depan tadi nih. Ini nampak dia dari kapet bawah nih, kameramen tengok sini. Dari kapet. Nih, dia looping di sini. Coba kameramen tengok sini. Dia looping wire hitam merah. Betul? Sini. Nih. Nampak nih?
Dia looping sini, aku pun tidak tahu di mana dia belajar wiring, ini memang sesaran dalam. Ini petrol, geng. Kita tidak boleh wiring begini, takut nanti terbakar petrol di dalam sini. So dia kena ada safety. Lepas tu dia tidak ada fuse, geng. Dia main sambung begitu saja. Nah, tengok wiringnya nih. Wiring ini tengok. Nah, tengok wiring dia. Ini negatif grounding pula. Nih tengok positif. Saya buka ya. Saya buka. Kasih hold dulu. Sudah? Mesti satu. Oke, sekarang kita tengok wire yang ini dia looping begini. Nih. Oke, yang ini adalah positif daripada relay ikut asal, yang ini adalah grounding. Kau tahu groundingnya dia buat macam mana begini? Nah, Pak. Grounding ini dia bawa pergi sini, dia ikat di sini. Ini baru namanya wiring, pakar wiring. Jadi sekarang kita masuk balik. Ini kereta ini memang betul-betul lah. Itu sebabnya kita start pun dia tidak boleh hidup di kereta. Wiringnya pun ya Allah. Ya, saya pun tidak tahu macam mana mau cakap sudah ini wiring dia. Ya. Ini kita akan masuk balik. Oke, ini boleh menyebabkan kereta ini terbakar. Kenapa? Sebab wire itu positif. Bodi kereta kan negatif. Kita tengok di sini dia tidak ada fuse. Kau tengok dia sambung di mana? Dia sambung di sini. Nih dia ambil nih, dia looping semuanya, dia cucuk sini. Nih, kita tengok wire nih positif. Tengok mana? Sini. Dia ikut kunci, geng. Nah, Pak. Ini sekarang dia hijau ini mana belum on kunci. Sekarang kita akan on kunci. Sekejap saya on dulu. Dia ikut kunci, geng. Jadi mati-mati juga saya. Nih. Ini kita tengok dia sambung di sini. Dia sambung di sini. Di bagian apa nih kalau dia tengok nih, Pak? Ini pun putus sudah. Sudah on kunci pun putus sudah. Ya. Saya kasih hold dulu. Plus. Oke. Assalamualaikum, kita sambung tadi. So sekarang ini dia sambung di sini, geng. Nih. Ini sekarang hidup, dia sambung begini. Di starter punya. Kalau kita tengok diagram di sini, 80 punya lah, 80 relay. Tapi kan ini manual, tapi diambil juga poin daripada sini. 80 relay ini. Nampak merah tuh? Tidak tahu dalam kamera nampak kah? Tuh. Oke, jadi kesimpulannya sekarang adalah masalah kereta ini banyak. Kasih flash dia, kasih hilang. Silang mata saya. Yang pertama sekali, kenapa tidak boleh start? Yang kedua, kenapa electric pump kasih direct? Yang ketiga, kenapa kipas dikasih direct? Dan yang keempat, kenapa tidak letak fuse nih? Nih. Kalau andai kata ini electric pump, ini kan electric pump tadi. Electric pump nih short, kereta itu petrol di belakang, boleh terbakar. Nih, kameramen. Kalau benda ini tidak ditangani dengan baik, tidak kita ikut asal, kereta ini pasti akan menghasilkan spark di sini. Dia cocok saya begini, geng. Aduh, masalah negara ini, geng. Ya, jadi kita tidak boleh biarkan ibarat kita ikut wiring asal. Jadi untuk kita paham wiring dia ini, ya. Untuk kita paham dia punya wiring, sudah. Ini petrol. Jadi kita kena wiringkan balik, kita akan buka balik semua. So untuk memahami diagram dia, di hadapan saya kita cerita pasal ICM relay. Oke, mana ICM relay itu? Oke, ini ICM relay. Ini ICM relay, dia duduk di mana? Dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Ya. Kameramen tengok sini. Ini kereta kita sudah pasang. Oke, kita pasang dia punya ICM relay ini. Kan? Dia pasang, dia still tidak boleh start. Tapi ini fuse yang sudah kita cek, ini putus lah di sini. Yang dia sambung ini putus. Ini kita cek putus, tidak boleh hidup. So, banyak masalahnya kereta ini. Ini fuse nih, sekejap kameramen boleh nampak gak? Fokus. Ini adalah starter punya. Dia datang di kereta, start tidak boleh. Sebab dia datang 2 kali. Itu hari masalah IMO. Jadi dia punya fuse nih kami ganti. Ini putus. Dia punya putus tuh ini. Yang putus tuh yang ini. Nih, wire dia hangus, geng. Kameramen sini. Nampak? Putus, hangus. Ini dia punya fuse hangus untuk starter. Ya. Ini
Kameramen tengok sini, tak tahu nampak ke tidak. Oke, dia putus. Ini, dia hangus nih. Dia duduk di sini, geng. Ah, ini hangus. Ah, hangus. Jadi sini. Hangus. Ah, nih. Inilah serpihan dia hangus, geng. Ini satu. Nih, kameramen boleh nampak dia hangus. Soalannya sekarang, kenapa fuse ini boleh hangus? Fuse starter. Kalau kita tengok di sini, ya. Nih. Ah, ini fuse gambar. Coba kameramen tengok sini. Nampak? Nih. 10 ampere nih. Kalau di sini gambar arlah macam lampu. Cuma dia looping semua nih. Starter di sini, AT modul pun di sini, lampu fog lamp pun saya rasa di sini semuanya dia gabung. Ah, pasal kenapa? Starter kalau ini tiada tidak boleh start. Ah, coba kita tengok, kita start. Kita tengok try ya. Nah, dia sekarang fuse ini putus. Tengok. Kita start boleh kan enggak? Kosong. Ah, tidak boleh start. Kameramen tengok sini, tengok lampu hidup ke tidak? Ya. Ah. Boleh nampak nih, tengok sini screen dia. Dah pusing kunci, tidak boleh start. Oke, soalan dia sekarang kenapa boleh putus nih? Satu, kenapa electric pump direct? Kedua, kenapa fan motor tu direct? Ah, ini yang kita ganti baru nih. Ah, bila kita ganti baru dia boleh starter. Baru boleh hidup nih starter. Ah, baru kita boleh start. Tapi kereta still tidak boleh hidup lah. Dan dia bau hangus, geng. Jadi persoalan yang kita akan bahas banyak, geng. 3 lah. Satu, kenapa orang kasih direct itu fuel pump? Yang kedua, kenapa kasih direct itu fan motor? Yang ketiga, kenapa tidak boleh crank? Fuse starter tadi yang gabung tadi boleh hangus. So, untuk bahas satu-satu di hadapan saya ini, saya ada bahas untuk kereta ECM relay ini dulu. Ah, saya punya channel sudah ada, saya ambil dulu ECM relay, hold dulu. Oke, jadi sekarang ini kita cerita pasal electric pump saja. Sebab di relay ECM relay ini di sini dekat dalam tuh sebelah kiri saya, coba kameramen dekat sedikit. Sebelah kiri ini adalah fuel pump. Sebelah kedua nih R2, R1. Kalau tengok dalam diagram dia tulis main 1, main 1, main 2. Maksudnya ini main 1, relay 1, relay 2 yang ini, dan relay 3 yang fuel pump punya. So fuel pump sebelah sini. Tetapi kena ingat, kita kena paham dia punya diagram dahulu. Dan macam mana kereta ini kita boleh kasih ikut original dia. Jadi kita kena paham bagaimana diagram electric pump. Baik, kita akan bahas satu-satu, saya gunakan stick. Jap, si hold dulu. Pause. Alright, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita tengok main 1. Main 1. Oke, kita start daripada relay yang ini, main 1. R1 nih. R1 ini relay, dia kontrol push canister, oxygen sensor, dan fuel pump. Kaki, tengok kaki dia pergi mana, tengok. Nih, fuel pump. Sekarang kita tengok pelan-pelan ya. Pelan-pelan, kena fokus. Ini memori 15 ampere, betul? Kaki 30, 15 ampere dari bateri. Daripada kunci masuk, ada fuse lagi 10 ampere, memori 86. Ah, yang ini. Memori 86 10 ampere itu yang ini. Kameramen dekat sikit sini. Nih. Ini daripada kunci. Ah, ini kuning ni 10 ampere yang ini. Okey. Relay main 1 Ni main 1. Kenapa saya cakap main 1 ni dia kontrol juga fuel pump? Sebab kalau rosak ni main 1, fuel pump pun tidak hidup. Kenapa? Coba kita tengok diagram dia. Okey, kaki 30 positif. 86 positif daripada kunci. Ada fuse 10 ampere yang tadi itu. Dan memori, main dia memori 15 ampere, kaki 30 relay. Dan juga kita tengok 87 itu yang pergi push canister, oxygen sensor, dan juga pergi fuel pump. Kameramen jangan jauh 85. Ini 85 positif negatif daripada mana? Daripada grounding, geng. Ini nampak ni grounding ni. Okey, kita tengok 85 negatif. 85 negatif. Cuba hold dulu. Baik, kita sambung tadi. Orang saya ada kesilapan, dia tidak letak logo resistor. Resistor yang ini, coba kameramen dekat sedikit. Nih namanya resistor nih. Kameramen fokus. Nih resistor. Setiap satu relay dia ada resistor, ada diode tuh. Nampak kameramen tuh diode dalam. Oke.
ada resistor, ada diode. Betul? Oke, baik. Sekarang kita fokus 85 negatif. Negatif, kita tengok. Daripada R1, kita mula pelan-pelan ya. Supaya tidak keliru. 86 positif daripada kunci. Ada fuse. 30 memori. Ada fuse 15 ampere. 85 negatif, direct grounding. Tengok kameraman sini. Jangan terlampau jauh, nanti tidak nampak. Oke, direct grounding sini, nampak? Negatif 85 untuk main 2 dengan main 1, kongsi grounding, nampak? Kongsi grounding nih. Ya, ini kongsi grounding. Dia punya grounding kongsi, geng. Jadi ini resistor, geng, resistor untuk elakkan flashback. Dia untuk percikan api itu takut. Sebab dia magnet, dia ada percikan api. Untuk mengelakkan percikan api itu merosakkan ECU, so diorang letak resistor. Kadang diorang letak diode. Macam inilah, ada diode, ada resistor. So, negatif 85 main 2, negatif main 1. Betul? Oke, sekarang ini apa kaitannya pil pump? Daripada main 1 ada kaitan pil pump. Coba tengok output. Output dia ada 3, betul? Ini dia pecah 3 nih. 1, oxygen sensor, betul? Oxygen sensor itu yang ini. Nih, kalau kita perasan, di sini ada positif. Ada positif. Jadi positif itu adalah heater punya untuk oxygen sensor. Alright. Daripada mana? Nih. Di sini dia kongsi. Oke, lepas itu push canister. Positifnya pun dia kongsi di push canister. Oxygen sensor itu tadi. Push canister. Oke, hold dulu. Oke. Saya jelaskan tadi. Ini main 1. Ya. Relay. Nih. R1 nih. Ini paling kanan saya. Kameramen jangan terlampau jauh. Oke. R1 nih dia pecah 3. Push canister. Oxygen sensor. Oke. Push canister tuh yang ini. Positif dia. Wire positifnya nih pun. Nih, coba kameramen sini. Nih, nampak wire push canister ni, dia duduk sini. Nih, wire positifnya itu, ni main 1 yang kontrol nih, main 1. Nih. Sorry. Nih, R1 nih. Nih R1, nampak Jadi, relay ni dia kontrol pil pump, push canister, dan juga oxygen sensor punya positif. Positif oxygen sensor, positif push canister, positif untuk pil pump punya kaki 86 di sini. Apa? Kameramen tengok sini betul-betul. Oke, kita tengok pelan-pelan Dia pecah 3 nih, 87 push canister, 87 pergi oxygen sensor, 87 pergi pil pump punya positif. Betul. Tengok kameramen pelan-pelan. Nampak? Pergi positif sini, nampak? Nih. Ini daripada R1. Positif. 86 positif. Selalu saya 86 negatif kan, tak apa, ada kisah pun. Tak apa, yang penting ada positif negatif. Jangan dia terbalik. Oke. R1. Nampak? Jelas Dia kawal push canister, oxygen sensor, pil pump. Oke, kita fokus pula yang kedua. Yang kedua adalah nih. Yang kedua, kameramen jangan terlampau jauh. Aku takut terlampau jauh, tak nampak. Oke, dia jaga CMP, camshaft sensor, oil plug punya positif, injector punya positif, ECU punya positif. So, sekarang kita tengok satu-satu, main 1, main 2, ataupun relay nomor 2 di tengah. Bukan ECU saja. Walaupun dalam sini dia tulis ECU. Coba hold dulu. Alright. Coba kameramen dekat sikit sini. Kalau kita tengok kabel dia ni. Pil pump. ECU. Wiper. Wiper langsung lah. So yang ini main 1. Tidak ada kaitan dengan wiper. Saya tidak tahu engineer macam ini barang. Kita tengok diagram. Kita kaji satu-satu. Kamu boleh masuk pergi saya punya channel lagi, ya channel saya yang saya sudah upload tuh, itu persona. Sama juga diagram dia. Dia gambar wiper. Kameramen dekat sikit. Oke. Ini wiper. Dia tidak ada kaitan lah wiper. Wiper hanya jaga push canister, oxygen sensor, pil pump. Nampak? Kameramen kasih dekat. Tengok kasih sama. Kalau ikut ini R1, dia jaga wiper konon. R2 dia jaga ECU. Ini jaga, ini kompon ini oke, betul. Pil pump. Tapi kena ingat, nak hidupkan pil pump dia perlu on ini. Pasal kita tengok diagram, yang ini wiper tiada kaitan. Ini aku dah tahu siapa engineer pergi lekat ni. Ya, kita ada diagram, geng. Kita ya memang ada diagram dia. Tiada kaitan wiper ni. Okey, baik. Kita sambung tadi.
Alright, yang ada kaitan dengan relay ini hanya push canister, oxygen sensor dengan fuel pump. Oke, kita tengok fuel pump, push canister kita tengok. Oke, ini sudah settle fuel pump. Baik. 86. Kita tengok main 2, fokus main 2. Main 2 dia kontrol CMP, coil plug, injector dan ECU. Nih, main 2. So, CMP ini camshaft sensor, coba kameramen. Kasih flash, dia punya positif kameramen ke sini. Camshaft sensornya. Kita tengok dia punya injector. Ini injector dulu. Coba hold dulu, gelapnya di sini, kasih cari dulu. Alright, kita tengok balik sini. Main 2, dia jaga CMP, crankshaft sensor, coil plug, injector dan ECU. So, sekarang CMP yang ini, camshaft sensor, kameramen. Nih. Ini camshaft sensor, dia punya positif lah. Dia punya positif, dia jaga. Dia jaga sini. Kalau ikut diagram, ya. Coil plug positif. Ini coil plug dia, kameramen sini. Kalau tengok diagram, kalau kameramen sini. Ini coil plug. Ini coil plugnya ada 2 wire tuh nih. Nampak nih wire-nya nih. Ini coil plug positifnya dijaga oleh main 2. Dan injector punya positif, main 2 juga yang jaga. Ini injector, kameramen sini. Ini injector, nampak injector nih ada 2 wire kan? Nih, kameramen fokus nih. Injector nih, nampak? Ini ada positif nih, positif. Negatif itu dari ECU, positif daripada nih R1, R2 nih. So injector dia jaga dan ECU. ECU itu paham engine coolant pula, engine control unit. So ECU dia, jadi maksudnya main 2 nih dia jaga 2. Dia jaga 4. Crankshaft sensor, coil dan ECU. Dia punya positif sajalah. Negatif memang daripada ECU juga. Oke, jelas Kita tengok diagram dia betul-betul. Betulkah apa yang saya cakap? Oke, kita tengok diagram. Ini diagram daripada Proton punya diagram juga sendiri. Tapi saya tidak tahu kenapa diorang tulis nih. Ya. Oke. So kita nampak 30, 20 ampere, 86 positif sama dengan sebelah nih. Kameramen jangan jauh, nampak kah? Kasih jelas 86 ini ilmu mahal, geng. Ini ilmu sangat mahal nih. Sebab terlampau detail. Oke, 86 nih, positif. Ini nampak dari kunci 10 ampere nih. Yang memori tadi ini nih. Ini nanti ini memori kameramen sini. Nih, ini memori 10 ini, dia kongsi 2 relay. Tengok, relay, 86 positif, main 1, main 2. Sama, dia looping. Dia looping masuk sini. Oke, 30 masing-masing lah. 30 ini 20 ampere, ini 15 ampere. Ada rendah sebab 3 set dia kontrol, ini 4. CMP, coil plug, injector, ECU. Besar sikit amperenya, 20 ampere. Ada sana fuse-nya, nanti kita tengok sebab masa terlampau panjang nanti. Baik. Sekarang nih, berdasarkan yang kita punya penerangan tadi, coba kita tengok diagram dia. 86 positif, 30 memori, 85 negatif. Ini nampak direct grounding. Negatif, 85. Ini sama nih, nampak looping. Dia punya grounding sama, 85 negatif, 85 negatif. Oke, 87 nih keluar, output. Dia tengok CMP, coil plug, injector, dan juga ECU, nampak? Isu. So di sini isu dia dapat. Tapi isunya sekarang, kena ingat, isu nih, ini masuk daripada nih. So dia junction blocknya banyak lah, sini. Sini. 1, 2, 3, 4. Isu punya positif, masuk. Nih, positif. Ini positif. So isu punya positif ada 2. Yang ini daripada kunci, nampak? Nih. Positif lagi 1. Ini positif. Masuk ECU juga. Ini positif. So, ada 2 positif. 1 positif ikut kunci direct. 1 positif ikut relay. 1 positif ikut relay. Apa nih? 87. Relay nomor 2 ya. Kita tengok. Relay nomor 2 nih. Relay nomor 2. Dia kontrol 4. CMP, camshaft sensor, coil plug, injector, dan ECU. Semua api positif ini relay yang di tengah yang jaga. Sebab itu kita tidak boleh cakap bahwa fuel pump tidak jalan, ini kita ganti. Tidak boleh sebab main 1 ini pun dia dapat power fuel pump di sini. Daripada sini. Ini pun dia mau hidup, dia perlu dapat power daripada kunci yang sama yang ini. So, berdasarkan output di sini,
Sekarang kita cerita ECM relay, geng. Ini namanya ECM relay. So kereta ini kita akan kasih akan kasih hidup ikut normal. Wiring itu semua kita cabut. Wire-wire yang diorang sambung semua kita cabut, kasih ikut normal balik. Memang sangat berisiko ini orang. Oke, perbahasan untuk yang ini, ya. Ini boleh tengok warna-warna wire ni, kameramen dekat sikit, jangan terlampau jauh. Oke, relay 1 ini, relay 1. Kaki 30, kau tengok pin nomor 19. Kalau kamu perasan, nih, ada nomor di sini. Oke, ada nomor 87 pin 20 biru full. Dia punya wire ada sini, boleh tengok. Kameramen jangan jauh sangat, nanti tidak nampak. 86 positif, pin 2 hijau hitam. Oke, negatif 85 pin nomor 5. Ada pin di sini kan? Ada pin. Kamu kasih hold dulu. Oke, assalamualaikum. Oke, untuk detail ini kereta Gentoo, tapi sama dengan Persona yang saya bahas sebelum ini. Coba kameramen tengok sini. Kamu boleh tengok di sini. Tajuk dia Persona IAFM kena penyakit 5 serangkai. Dia punya diagram ini saya sudah terangkan di sana, nampak? Jadi apa-apa pekerjaan seperti biasa. Sama diagram dia tuh. Coba kameramen tengok, saya kasih besar lah. Apa? 86 input bukan dari input ya, untuk daripada 87 main one nih. Oke. Kalau mau detail lagi tentang Persona, kamu boleh masuk di channel merah saya yang video saya upload ni adalah Persona. Gentoo pun sama juga wiringnya. Tajuk dia Persona IFM kena penyakit 5 serangkai. Ini pun sudah berapa bengkel ni, tidak settle juga. Alhamdulillah kita boleh settlekan. Yang ini Gentoo, pening saya pun tidak tahu dia siapa ni. Oxygen sensor. Alright, jadi sekarang ini settle sudah bahagian electric pump. Oke, ini kita settle, kita tengok relay 2 dulu. Relay 2 main 2. Ini relay 2 main 2, ada warna wire saya. Kaki 30 positif. Kaki 30 positif. Pin nomor 15. Kameramen nampak gak? Warna wirenya di dalam tuh biru putih. 87 positif. 87 positif output. Pin nomor 16 nih pin, ada pin di sini boleh tengok nanti. Hitam putih, dia punya wire hitam putih. Ini memang detail, geng. Ilmu paling tinggi setakat ini selain daripada canvas yang saya bahas. 86 positif, pin nomor 7. Biru putih, warna wirenya biru putih. Pin nomor 85, pin nomor 4. Negatif 85, hitam full. Hitam tidak, namanya hitam semuanya. Oke, itu negatif. Oke, relay nomor 3, pil pump punya relay ini. Pil pump punya relay. Kita tengok kaki 30 ini, kaki 30, kameramen. Fokus sana, 30, pin nomor 11. Pin nomor 11, wirenya hitam putih. Oke, kaki 87, kita tengok 87. Untuk relay 3 ya, pin nomor 12. Di sini ada pin-pin, saya sudah letakkan nomor. Boleh tengok di Persona tadi sama saja. Hitam merah. 87 hitam merah, ini warna hitam merah. Dia punya wire dalam tuh. Positif 86, pin nomor 13. Merah full, warna wirenya merah full. Dan negatif ini 86 positif. Nih, positif. Pin nomor 13 nih, dia ada pin nih banyak nih. Banyak pin-pin ini ada nomor nih. Nah, kamu boleh tengok sana. Pin nomor 13 merah full dia punya wire, dan 85 pin nomor 3 kuning full. 85 negatif. 85 negatif. Ini negatif semua nih. Ini negatif, negatif. Oke. Jadi sekarang sekali lagi saya bahas di sini untuk konklusinya untuk ECM relay nih, ya. R1 dia kontrol push canister, oxygen sensor, fuel pump. R2 relay nomor 2 ataupun main 2, CMP dia jaga camshaft sensor, coil plug, injector dan ECU. So dia main 2 dia jaga 4. Sebab itu kalau kita tengok memori fuse-nya 20 ampere. Yang ini hanya 15 ampere. Sebab dia kontrol 4 nih. CMP, coil plug, injector, ECU. Sebab itu kalau coil plug tidak ada api positif, cek ECM relay juga. Injector positif tidak ada positifnya, cek juga ECM relay. CMP positif tidak ada, cek juga main relay. Nih ECM relay. ECU masalah, cek engine tetap keluar, geng. Sebab tengok nih, kenapa ada orang tanya saya kenapa logo lambang engine masih keluar walaupun ECM relay dicabut. Sedangkan di sini kan dia jaga ECU. Sebab ada wire daripada kunci direct. Nih nampak. Positif.
Memori. Sebab ada memori di sini. Sebab itu kenapa check engine itu keluar walaupun ECM relay kau cabut. Cuma ECU tidak dapat bekerja. Dia boleh display saja. Ada komponen dia tidak dapat hidup. Maksudnya dia tidur. Dia belum boleh kerja, geng. Sebab itu kenapa kita tengok ECM relay kita cabut, check engine masih keluar. Saya buktikan. Sekarang ECM relay di tangan, saya on kunci. Betulkah dia boleh keluar check engine di sini? Ya, kameramen dari sebelah sana. Oke, kameramen tengok. ECM relay, kasih flash dia. ECM relay, saya cabut. Nih ECM relay nih, duduk sini. Ini saya cabut ECM relay. Patut kalau betul-betul daripada check engine tidak keluar, betul? Bukan tidak keluar, dia keluar check engine tapi ECU tidak boleh bekerja. Sekarang saya on kunci ya. Tengok. Sekejap dulu, sekejap. Hold dulu. Oke, ECM relay kita cabut. Tuh, tengok check engine masih ada dalam. Tuh, check engine. Ini kosong ini kosong. Kita cabutkan, tak cabutkan tetap check engine keluar. Kita try. Tuh, on. On. Apa? ECM relay kita cabut. Alright. So, itu saja untuk ada setengah kereta, dia seperti itu. Jadi sekarang ini, perbahasan kedua. Kereta ini masalah dia kita sudah settle untuk electric pump. Kita sekarang settle pula bagian fan motor. Fan motor nih kita tengok sana, kita akan cabut. Ini semua kita akan cabut. Ya. Kita cabut semua ini, yang ini bahaya nih, geng. Oke. Kita tengok sekarang fan motor kita ikut original. So, kameramen kita pasang balik. Betul ke dia on balik? Oke. Kameramen tengok sini betul-betul kita pasang balik ya. Ini kita sudah kasih bagus semua ya, geng ya. Kasih bagus kita pasang. Oke, yang ini kita cabut. Ini memori kita pasang, ini memori pun putus. Yang ini pun putus. Coba kameramen fokus ini. Nih. Putus nih. Tidak tahu nampak ada yang kamera itu nampak? Kita tes lem guna tes lem nih. Kita boleh tahu dia putus, walaupun dia putus halus kita boleh nampak. Ya. Ini adalah fuse fan motor. Betul. Kita tengok dalam sini fan motor fuse dia. Saya tidak tahu kenapa juga orang kasih direct itu, sedangkan benda itu nampak putus. Fan motor. Relay fan motor. Betul. Fuse-nya mana? Nih, 30 ampere. Radiator fan motor. Betul? Inilah. Oke, kita tengok. Kalau dia normal, dia mesti positif dua-dua. Macam inilah, positif, menyala. Saya tidak tahu dalam kamera nampak merah kah? Ini merah, ini tidak putus fuse. Ini bagusnya test pen nih, geng. Nanti kamu tengok di back kuning kah? Kamu beli. Ini senang. Oke, ini macam putus. Ini kita tengok. Kalau dia hijau satu, merah satu, macam tidak hidup. Oke, hidup, betul, merah ya. Kasih hilang itu flash kalau mau nampak merah. Nampak merah, merah kan? Oke, kita tengok sebelahnya. Kita pindah sebelah. Ini tengok bersentuh, tengok kameramen, fokus. Tuh, halus dia punya, kasih ikut flashnya, kasih nampak tuh dia punya putus. Coba kamu nampak nih, nah ini tersentuh saya tadi, nampak nih, nampak putus kan nih? Coba kameramen nampak nih, nampak gak tuh putus tuh, nampak? Tapi tidak nampak kan kalau kita anu dia begini. Tuh, ini dia lawan arus daripada sini. Itulah orang tidak nampak diputus. Coba. Tapi kalau kita tidak ada test pen pun, kalau sudah nampak dia putus begini saudara, gantilah terus. Nih apa? Nampak kan? Dia tidak ada. Ini hidup. Nih nampak? Nih mati. Ini hidup, ini mati. Kalau sudah nampak putus begini gantilah. So kita ganti fuse ini. Kita kasih normal balik, geng. Tidak ada sambung-sambung. Sebab yang asal dia sambung begini, geng. Ini. Dia sambung begini. Nih dia sambung. Lepas itu negatif dia sambung begini, akhirnya dia tertouching. Ini positif tertouching. Nampak kameramen dia hangus? Nampak ini hangus. Hangus. Jadi dia sambungkan di sini. Ini dia sambung sini. Ini dia sambung dengan starter punya. Jadi kalau dia touching ini barang, dia akan putuskan starter punya relay. Ini relay main, dia punya memori utama. Di dalam lagi ada fuse kecilnya tadi itu yang putus tuh yang ini, yang hancur. Mana sudah tadi itu yang hancur tuh? Alah, hilang sudah. Di dalam kah? Sini, fuse yang ini. Ada dua fuse-nya untuk starter punya, geng. Itu tadi memori, ini daripada kunci. Ini. Ini hancur nih. Ini pun dia hangus gara-gara dia tertouching wire di depan tuh.
hangus nih. Hangus lagi tuh, hangus lagi di depan. Sebab memori dengan dari kunci pun hangus. So dua-dua pun hangus gara-gara dorang direct begini. Ini wiring yang sangat-sangat tidak digalakkan saudara. Nih. Sebab bila dia terbakar, dia akan hantam dua fuse-nya. Ini dia hantam, dalam pun dia hantam. Lama-lama terbakar kereta, geng. Jadi kalau boleh janganlah kasih direct begini. So kita akan ganti. Kameramen hold dulu, kasih lari itu speaker, kita pasang dulu fuse-nya. Alright, kita sekarang ini sudah kameramen kita cabut semuanya nih. Coba kameramen dekat. Kita cabut semuanya. Ini wire-wire yang dia sambung di sini nih. Kita buang. Kita semua tidak ada pakai semua. Nih, ini pun kita buang. Oke. Ini soket kita sambung direct. Sudah bukan direct, ikut asal. Lepas itu kita tengok elektrik pump bekerja kah, ada ikut asal ataupun tidak. Kita akan tes lem. Kameramen sana on off kunci. Oke. Sekarang kameramen fokus dengan saya dulu. Ya. Fokus dengan saya dulu. Oke, untuk makluman kameramen dekat sikit-sikit. Sekarang ini kita sudah cabut ini kita cabut. Ini wire dia kita cabut. Dia mesti ada positif dengan negatif. Sekarang kita tengok dulu, ini tidak ada. Ini negatif lawan arus. Oke, yang di tengah nih, ini negatif. Ini negatif dari, yang ini dari ECU, 87 tadi. Coba on kunci, kalau dia bertukar merah, mananya kereta ini. Oke, kalau kameramen fokus di sini, aku pergi on kunci. Ya. Saya kasih paham satu kali lagi ya. Oke, coba kameramen fokus, saya kasih baus-baus dulu wire ini supaya orang paham. Oke, dua wire ini adalah pelampung minyak punya meter depan. Ini dua wire kiri, sorry. Ini dengan ini abaikan, ini dua ini abaikan. Ini dua, ini adalah pelampung masuk minyak. Yang ini adalah pergi meter. Oke, sekarang ini adalah elektrik pump punya. Elektrik pump negatif yang ini, positif yang ini dari ECU. Yang dari ECU ini 87 nih. 87 nih. Jadi dia hidup dalam 3 second bila kita on kunci. Oke, coba kameramen ke depan, saya kasih tengok diagram dia. Oke. Ini pil pump. Logo pil pump ini. Sekarang nih, ini adalah positif. Ini kameramen fokus ini. Ini kameramen. Awak. Negatif nih grounding, direct grounding. Positif itu daripada relay ECM tadi lah. So sekarang, bila kita on kunci, dia mesti hidup 3 second. Oke, sekarang kita tengok. Jalan kameramen sana. Kita tengok sini. Alright, sekarang kita akan on kunci. Coba kameramen fokus. Ini positif. Coba tengok warna merah hitam. Merah hitam ni adalah positif. Yang hitam ni memang negatif lah. Body tadi direct. So saya akan letak tes lem saya. Kalau dia kau tengok warna hijau bertukar merah, mananya signal dari ECU ada bagi. Ini tengok saya on. Kameramen fokus sana. 3 second saja dia hidup. Oke, saya on. Tengok lampu akan berkelip merah 3 second. Kasih mati flash dia supaya nampak merahnya. Oke. Apa? 3 second, betul? Dah sampai 3 second, 2 second lah. Oke, saya on. Dia bertukar, betul? Mananya dari ECU sudah on. Saya off. Saya on. Nampak? Dari ECU sudah oke. Saya on. Dia akan bertukar warna merah. Mananya signal dari ECU sudah oke. Sekarang saya letak, saya punya mic. Kasih dengar bunyi elektrik pump. Ini mic saya. Oke, saya letak. Dengar bunyi. Dia ada bunyi. Saya off. Saya on. Ada bunyi, betul. Saya off. Ada bunyi. Oke, mananya on sudah. Oke, kita akan start di kereta hidup atau tidak. Oke, tanpa kita ini wire kita cabut. Sekejap, aduh. Oke, ini wire cabut. Kita akan start di kereta hidup atau tidak. Kita akan start di kereta. Oke. Cek engine ada. Kameramen, ECM relay sudah pasang. Kasih flash dia. Tuh, ini nampak? ECM relay. Ya. Oke, nampak? Pasang. Cek engine ada, kita start. Hidup ke tidak ini kereta? Hidup. Oke, kita on. Hidup RPM. Betul? Kita off lagi. Kita start. Oke, hidup. Kameramen pergi dia tengok belting depan. Mana tahu orang bilang ini meter kau main. Tengok engine berpusing ke belting tu. Tengok engine hidup. Betul?
Tengok berpusing. Betul tengok enjin. Okey. Jadi kipas ini nanti kita on dulu. Kipas ini soal kedua. Sekarang ini semua kita sudah cabut. Nih kita sudah tidak ada sambung-sambung. Ini pun kita tidak sambung. Pokoknya dia ikut asal sudah. Sekarang ini saya on off. Kameramen tengok itu belting. Saya on off. Saya start. Okey, hidup Saya start lagi balik. Okey. Sekarang ni hold dulu untuk kita tengok pula untuk fan motor. Okey. Sekarang ni kita akan pastikan sekali kameraman sini kipas tidak jalan Sekarang kita sudah pasang original. Tidak ada sambung-sambung sudah, tiada sudah, mana sudah wire tadi tu. Ini tiada sudah begini Tiada sudah wire ni. Ya. Ini grounding tiada sudah sini. So ini normal. So kita tidak boleh tunggu terlampau lama, kita gunakan aircon saja untuk pusing ini kipas. Ya. Adakah kipas ini normal? Sebab kena ingat aircon ikut ECU. ECT sensor pun ikut ECU. ECT sensor duduk belakang sini. Mana tu ECT sensor? Belakang tu, bawah. Sini. Kalau panas enjin, ECT sensor duduk bawah ni. Okey, yang kedua, dia ikut PCB aircon. Kipasnya satu, output satu, dua input. Dari aircon, kipas yang sama. Dari ECT, kipas yang sama. So, kalau kita mau tunggu ni enjin panas, lama geng. Duration jadi panjang. Jadi kita try kasih on aircon, kalau kipas terus jalan, tanpa ada wiring mana-mana, mananya normal lah itu kipas. Kalau dia tidak hidup juga, mananya ECT sensor problem. Oke, kameramen fokus pada kipas. Ya, kita on aircon. Oke. Jalan Oke, saya off. Saya on. Dia ikut normal sudah. Betul? Dia ikut normal. Betul? So, tidak ada wiring apa-apa. Kita semua kompresor on lah. So, apa yang kita mau cerita sini, 3 kesilapan besar dia. Starter pun boleh masalah. Fan motor pun masalah. Electric pump pun masalah. Dan yang keempat nih, kalau dia bikin lagi, takut terbakar keretanya. So, macam mana kita paham nih barang? Ya, kita kena paham diagram dulu. So, kereta ini, diagram ECM di sebelah saya sini. Ini saya sudah kasih paham. ECM relay, starter, ya. Dan ECM relay yang masalahnya sekarang ini, kenapa kereta ini dia kasih direct fill pump, mungkin dia tidak tahu putus di fuse. Kameramen fokus ini. Jadi ini fuse memory yang ini. Kalau yang ini putus, 10 ampere nih memori, otomatis main 1 dengan main 2 tidak akan hidup. Bila main 1 dengan main 2 tidak hidup, kita tahu fill pump ini ada kaitan dengan ini. Jadi kalau ini tidak hidup, ini pun tidak akan hidup. Gara-gara ini. Gara-gara yang ini, electric pump tidak hidup. Memang dia bukan electric pump. Dia adalah main 1. Dalam ECM relay, main 1, ini. So dia putus, otomatis ini pun tidak jalan. Walaupun fuse, ini fuse 13 ampere fill pump hidup, tapi kau kena ingat 86 negatif tu daripada sini. Jadi kalau putus di sini, ini pun tidak jalan. So dia punya jawaban adalah fuse memory main 1 punya problem, fill pump pun tidak hidup. Maka mungkin sebab itulah dia pergi kasih direct. Jadi kuncinya semua masalah ini balik pada diagram. Balik pada diagram. Kalau tidak ada diagram, kau akan tukar macam-macam. Sila-sila terbakar nih kereta. So itu saja untuk perkongsian hari ini. Ya, kita dapat settle 3. Starter, electric pump, apa lagi? Fan motor. Dalam masa sekaligus. Jadi itu saja untuk perkongsian hari ini. Saya menasihatkan ownernya jika ternampak video ini, janganlah kasih direct lagi. Nanti terbakar nih kereta, terutama bagian fill pump. Fill pump itu adalah petrol. Sebarang percikan api akan mengakibatkan kereta boleh terbakar. So ini adalah ciri-ciri tanda-tanda kereta kalau kita tengok di jalan raya itu terbakar. Salah satu adalah masalah wiring yang direct. Tanpa mengikut spesifikasi yang dibenarkan oleh engineer. Engineer sudah bagi tahu di mana urutan wiring dia. So kita kena kuasai wiring. Hantar kereta itu pergi pakar wiring. Saya bukan pakar wiring. Tapi alhamdulillah kita boleh settle jika dibagi masa. Ya. Sedangkan yang pakar wiring dari Inanam punya persona tadi video awal tuh, itu pun dari Inanam berapa bengkel itu? 7 bengkel. Tapi terus terang ini kadang-kadang mengambil masa panjang. Ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada 1 minggu.
Ada yang berbulan, geng. Kalau masalah itu terlampau teruk. Tapi yang penting bagi masa. Insya Allah kita coba sedaya yang mungkin untuk tolong. Itu saja. Kita bukan pandai, kita sharing saja. So itu saja, jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, share, and komen. Komen mesti positif. Kalau komennya negatif, saya blok terus itu account. Jadi dia tidak boleh nampak konten saya lagi. Sebab kita sharing, geng. Saya tidak minta apa-apa. Saya minta Anda share, Anda subscribe, follow, dan komen positif. Sebab kita berkongsi ini adalah untuk sama-sama kita belajar. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.